Dari dulu ya sampai hari ini pun untuk pengiriman secara physically itu kita masih tetap kirimkan sampai ke daerah terpelosok sekalipun gitu. Apa yang bisa didapat, kemudian kemudahan untuk melakukan pembayaran segala macam itu terlayani lah gitu. Apapun jurusannya, kuliah UT aja. Ngirim barang? Ya, apapun pembayarannya, ngirim barang, pos aja solusinya. Dah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat UT Surakarta dimanapun Anda berada. Balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Hari ini kita akan memasuki segmen Ruang Mitra atau Rumat Ruang Mitra. Tentunya bersama saya Sudar, host yang lagi magang dan terus magang ya. Sekarang saya tentu saja tidak sendirian. Saya sudah ditemani atau sudah datang dari Pak Pos. Pak Pos. Ada yang ingat Pos? Ya, Pos. Ya, Pos. Pos itu dulu ya. Kenangan saya itu ada nunggu surat dari nenek, kakek gitu ya, mbah gitu dari desa itu pasti pakainya pos. Nah, sekarang udah datang Pak Posnya gitu ya. Langsung aja kita kenalan dengan Mas siapa ini? Mas Pos ya? Ya, Mas Pos. Terima kasih Mas. Ya. Oke, hai semuanya. Salam kenal, saya Aris Rafiq Fauzan. Saya kebetulan di sini manajer retail dan kemitraan dari kantor Pos Solo, cabang utama Solo. Oke. Di mana tuh kantornya, Mas? Kantornya di Jalan PB Sudirman, nomor 8, Kota Surakarta. Mungkin orang Surakarta bilangnya kantor pos Geladak gitu ya. Oh iya, betul. Di Geladak ya, dekat Bank Indonesia ya, betul ya? Betul, sampingnya. Tuh. Oke. Kesini mau ngapain, Mas? Oke, kita berbincang-bincang ya tentang kemitraan yang udah ada dengan UT Surakarta gitu, Mas ya. Ini kesini bawa sepeda kring-kring gitu, kan ada lagunya ya? Iya. Kring-kring pos ya. Jadi tolong lagunya dicari ya, editor ya. Dimasukin dikit biar ada nostalgia gitu ya tentang pos. Pos itu di Indonesia sebenarnya udah berapa lama sih, Mas? Udah lama ya. Udah lama banget ya. Kita dari tahun 1746 ya, hampir 279 tahun gitu. Wah. Pos hadir di Indonesia. Ya, di Indonesia ya, keren. Itu juga membantu, kan ini lagi bulan kemerdekaan ya. Betul. Pasti ada juga sumbangsinya ke kemerdekaan Indonesia gitu ya dari pos itu ya, betul ya. Betul. Memang keren PT Pos sih. Oke, sekarang kita masuk temanya itu peran PT Pos dalam membantu akses belajar mahasiswa UT Surakarta. Nah, ini ternyata selain peran mengantarkan barang gitu ya, mengantarkan pos, mengantarkan apa lagi kalau PT Pos tuh ya, kabar gembira gitu kan. Biasanya dulu tuh kalau lulus SMA tuh ada yang ditunggu-tunggu tuh dari PT Pos itu, dari pos kelulusan. Betul, itu saya itu dulu ya sebelum mengenal internet gitu kan. Nah, itu saya sangat ditunggu-tunggu, ini lulus apa enggak gitu kan. Itu saat-saat paling deg-degan seumur hidup saya itu nunggu Pak Pos itu. Nah, sekarang ada lagi perannya yaitu membantu akses belajar mahasiswa UT Surakarta. Nah, bisa diceritakan nggak, Mas, awal mula kerjasama antar kantor Pos Indonesia dengan UT Surakarta? Awal mulanya kayak gimana sih? Baik, Mas Dar. Jadi memang PT Pos ini hadir sudah ratusan tahun ya di Indonesia. Kemudian emang universitas terbuka juga sudah lama juga ada di Indonesia gitu kan. Mungkin kurang lebih 40 tahunan lah sejak berdirinya kan. Disnatalis ke-41. Kalau nggak salah dari tahun 84 UT hadir. Betul gitu kan. Sekali. Wih, hafal. Jangan mahasiswa UT ini. Dan memang kita kerjasama sudah lama, Mas.
dengan UT itu kita sudah lama kerjasama, cuman memang kerjasamanya terpusat. Oke. Langsung dari kantor pusat. Di UT pusat ya. Betul. Nah, memang seiringnya waktu kita sekarang di masing-masing cabang UT kita lebih mendekatkan lah gitu. Jadi istilahnya ada PKS yang memang langsung dengan cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia dengan UT. Nah, makanya memang awal mulanya dari PKS terpusat, kemudian kita turunkan ke daerah supaya ada potensi yang lebih untuk digali gitu kan di UT daerah gitu. Ya, kalau melihat konsepnya gitu ya, kalau antara UT dan PT POS ini hampir sama gitu ya. Iya. Di UT sendiri terpusat di UT pusat gitu. Betul. Kan. Lalu di daerah-daerah banyak UT-nya gitu kan. Nah, PT POS juga gitu kan ya sampai mana? Desa ada? Sampai pelosok terpencil pun ada. Terpencil ada ya? Ada. Oke, jadi jangan khawatir. POS ada di sampai terpencil. Sampai jadi terpencil. Untuk itu nantilah kita bahas ya. Itu nanti kita bahas. Oke, lanjut aja kita ya. Yang kedua pertanyaannya, motivasi kantor POS Indonesia dalam mendukung dunia pendidikan khususnya untuk UT Surakarta apa nih Mas? Ya baik. Memang begini Mas Dan, kita berawal dari awal mula terbentuknya UT sendiri ya. Memang program pemerintah itu diharapkan pengennya kan langsung menyentuh ke masyarakat gitu kan. Apalagi yang di daerah 3T gitu kan. Terpencil, terluar gitu kan. Dan mungkin tempe, telur, tahu bukan? Nah, memang kita PT POS hadir itu ingin menjangkau ke semuanya. Harapannya apa? Masyarakat mempunyai semacam bisa untuk melanjutkan sekolah. Tapi jangan sampai terkendala. Nah, makanya untuk informasi, layanan informasi, pengiriman segala macam kita hadir. Dengan UT berkolaborasi. Betul. Itu visi misinya udah hampir sama itu. Kalau UT kan menjangkau yang tak terjangkau gitu kan. Sama kayak PT POS ya. Bukan dulu. Mantap ini. Udah. Kepanjangan. Terus tadi saya dengar ada beberapa layanan gitu ya. Sebenarnya layanan apa aja sih yang disediakan kantor POS untuk menunjang mahasiswa UT Surakarta, Mas? Memang untuk layanannya sendiri yang jelas yang pertama kita ini ya dari untuk bahan ajar mungkin sekarang dari bahan ajar sendiri UT istilahnya udah online segala macam. Tetapi memang dari dulu ya sampai hari ini pun untuk pengiriman secara physically itu kita masih tetap. Kita masih tetap kirimkan sampai ke daerah terpelosok sekalipun gitu. Terus kemudian kita juga layanan digital platform kita udah ada dan memang sangat sangat berkolaborasi lah dengan UT untuk pembayaran biaya kuliah semesteran itu sudah bisa sudah menyentuh ke itu ya pembiayaan gitu ya. Betul. Jadi istilahnya memang seiringannya waktu, kemudian digitalisasi segala macam, ya PT POS mengikuti apa yang memang dibutuhkan. Iya. Oke, nah itu dia tuh udah mulai PT POS nggak hanya soal mengirimkan barang, mengirimkan pos gitu, tapi juga pembayaran itu juga udah mulai udah berjalan ya ini ya, berjalan ya. Itu apa Mas namanya? Postpay. Oke. Postpay tolong logo Postpay. Iya. Postpay. Jadi memang digenggam lah. Gitu. Digenggam ya dalam genggaman. Postpay itu nanti dulu. Segmennya nanti ada lagi nih Postpay. Oke. Nah, terus itu tadi ya berarti pengiriman barang sampai ke pelosok daerah gitu ya. Nah, dalam pengiriman barang itu mekanisme kan kita ada pengiriman bahan ajar ya. Betul. Nah itu mekanisme pengiriman bahan ajar UT melalui kantor pos tuh kayak gimana sih Mas biar mahasiswa nih tahu nih ternyata begini loh caranya bahan ajar tuh sampai ke mahasiswa gitu. Betul. Baik Mas Dar. Memang di sini ya terutama terkait dengan UT ini kita ada 2 mekanisme Mas Dar. Jadi memang yang pertama itu
kita pengiriman dari Puslaba ya, di UT Pusat Pelayanan Bahan Ajar gitu kan. Memang itu langsung dikirimkan ke daerah UT-UT yang ada di daerah gitu kan. Nah kemudian memang yang kedua ini Paramita UT ya ada ya. Itu ada pihak ketiga lagi. Betul. Gitu. Nah memang UT dengan kerjasama dengan pihak ketiga ini kita yang mengambil langsung. Gitu ke pihak ketiga dan memang langsung kita sebarin langsung ke mahasiswanya. Gitu kan. Supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada dimanapun mahasiswa itu berada di seluruh Indonesia kita kirim langsung nyampe ke tempat. Wow, oke. Nah sekarang berapa total pengiriman bahan ajar untuk wilayah Solo Raya mungkin ya, karena ini kan itu Solo Raya ya. Untuk Solo Raya sendiri berapa paket bahan ajar Mas? Kurang lebih 10.000 lah saya. 10.000? Wow. Banyak ya. 10.000. Itu disebar ke Solo Raya ya. Solo Raya. Nah, berapa mobil itu Mas? Banyak ya. Oke, mungkin sampai begadang-begadang ya untuk ini ya. Dan memang komitmen kita Mas Dar untuk UT ini kita gimana caranya memang masyarakat supaya terutama mahasiswa-mahasiswa yang dimanapun berada bisa merasakan lah kita bisa keberadaan kita di masing-masing kabupaten, kecamatan atau bahkan desa sekalipun gitu kan bisa merasakan dampaknya lah yang positif. Gitu. Wah mantap sekali. Tentang lagi. Pakai pos mantap. Oke, nah sekarang dari perspektif kantor pos sendiri, manfaat kerjasama ini bagi mahasiswa UT maupun bagi masyarakat luas tuh apa sih manfaat bagi mereka ini? Ya untuk masyarakat dan mahasiswa yang berada ini ya mereka tidak usah, yang pertama mungkin tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah jauh-jauh misalkan untuk sekedar informasi apa yang bisa didapat, kemudian kemudahan untuk melakukan pembayaran segala macam itu terlayani lah. Gitu. Jadi istilahnya tidak ada lagi mungkin yang waktu dulu, apalagi waktu dulu ya istilahnya kita pengen bayar kuliah pun atau apa ribet gitu harus nyari dulu bank misalkan yang terdekat atau apa. Kalau ini kan kantor pos ya mau dimanapun ya tetap ada. Gitu. Itu kantor pos berarti di desa ada ya kantor pos? Ada. Berarti mau melakukan pembayaran uang kuliah atau pendaftaran gitu bisa langsung di situ ya? Bisa langsung. Mantap. Oke. Nah, teman-teman yang kebingungan gitu ya. Aduh, saya bayar UKT-nya, SPP-nya atau pendaftaran itu gimana caranya? Langsung aja datang ke kantor pos, di situ langsung dilayani. Soalnya kantor pos juga udah tahu ya cara apa yang diminta, apa yang mungkin billing registrasi bagian mana gitu ya. Udah tahu semua ya berarti ya. Mantap. Dan ada satu lagi loh Mas Dar. Apa? Jadi ketika misalkan nanti mahasiswa atau apa tidak punya waktu pun ke kantor pos ya cukup install Postpay. Oke. Install Postpay. Postpay apa? Nanti dulu. Oke. Nah sekarang mungkin ada nggak sih cerita menarik gitu dari mahasiswa UT pada saat menggunakan layanan kantor pos itu? Ada nggak cerita-cerita menarik atau apa gitu? Iya, mungkin gini ya. Sekarang kan zamannya Gen Z atau apa ya? Udah Gen Z, zaman Gen Z. apa? Gen Z sekarang. Karena mungkin kita lahirnya udah ini ya. Kita baby apa? Baby boomer bukan. Jadi memang kadang cerita menariknya itu ketika mahasiswa gitu kan, mahasiswa baru yang mendaftar atau apa datangnya, oh Pak bisa ya dibayarin gitu. Oh ya, ternyata ada ya sekarang ya layanan di handphone atau apa gitu. Semacam mobile banking seperti itu gitu. Oh ya ada. Oh saya baru tahu gitu. Dan memang Gen Z kesini tuh ya untuk mereka mungkin lebih ke oh ya ternyata kantor pos tuh bisa ini bisa itu gitu. Baru tahu gitu. Padahal ya sebenarnya zaman dulu ya
PT Pos, kantor pos itu kan sangat booming sekali. Gitu. Betul. Sebelum ada ya. Nah, oke. Ya itu dia mungkin ya apa Gen Z atau yang generasi sekarang itu PT Pos itu mungkin kayak ngelihatnya kayak museum gitu mungkin kayak iya nggak gitu kan, ini apa gitu. Nah mungkin dari apa masuk ke dunia digital. Nah, PT Pos mungkin bisa mengedukasi kalau PT Pos bukan hanya sekedar pengiriman barang pos, lainnya juga bisa gitu ya. Nah, itu dia yang akan kita bahas sekarang. Apa itu? Ya. Nah, itu tadi kita dengarkan apa? Postpay ya. Oke. Bisa jelasin Postpay itu apa? Ya. Postpay itu platform digital ya, istilahnya berbentuk semacam e-wallet atau mobile banking dan memang di sana semuanya tersedia. Oke. Apa aja tuh? Apa aja Mas. Bayar listrik, mau bayar telco, mau bayar PDAM bisa. Bayar cicilan, angsuran. Oke. Mau daftar haji. Oh bisa, daftar haji. Oke. Istilahnya kredit ada juga. Mau apalagi banyak. Oke. Jadi memang dalam satu genggaman. Oke, semuanya bisa dilakukan di situ ya. Dan memang Pos sendiri selain Postpay, layanan pengirimannya juga tidak usah ribet ya. Istilahnya kita punya aplikasi juga Pos Aja. Ya. Oke. Jadi Pos Aja itu, Mas Dar misalkan mager. Kita kan biasanya orang mager ya kalau sekarang gitu ya. Males gitu. Jangan gitu. Cukup install Pos Aja. Masukin mau di pick up di mana, nanti ada tim pick up yang datang. Ngambil barangnya. Oh gitu. Jadi tinggal klik datang gitu. Wih, keren tuh. Jadi sekarang semudah apa ya? Istilahnya semudah tinggal klik udah. Itu di aplikasi Postpay atau sendiri lagi? Di aplikasinya Postpay ada Pos Aja, tinggal klik. Oh, tinggal. Betul. Oke, mantap tuh. Jadi yang mager-mager, terus yang nggak mau kepanasan, antri mungkin ya, atau posnya jauh, tinggal klik, datang langsung itunya ya, kurirnya ya. Itu nggak ada batas minimal apa-apa gitu, syarat dan ketentuan? Yang terpenting di sana kita tim pick up kita kan banyak. Ya istilahnya range untuk daerahnya ada, muncul di sana ya udah kita pick up. Oke, ya. Itu berarti aman ya, nggak ada ini ya. Mantap. Saya pikir syaratnya cuma satu, ada barang yang diantar. Betul. Oke, yang penting ada barangnya. Jangan misalnya klik mana barangnya? Enggak, saya cuma mau curhat aja. Enggak gitu ya. Oke, itu tadi tentang Postpay. Jadi langsung aja install Postpay ya. Caranya gimana? Nanti tim editor tolong ya, tim editor ya. Ada kok caranya. Oke, nanti tinggal gampang pokoknya. Saya udah install juga nih. Oke, selanjutnya harapan kantor pos terhadap mahasiswa UT Surakarta dalam memanfaatkan layanan semua yang ada di kantor pos. Mudah-mudahan intinya dengan kerjasama ini mahasiswa, kemudian terutama UT-nya sendiri bisa lebih berkolaborasi lah Mas. Itu istilahnya dengan kita kolaborasi apapun itu kemudahan-kemudahan yang bisa didapat oleh mahasiswa ya bisa terjalin. Kemudian kita juga dari PT Pos akan mensupport istilahnya karena sebagai program pemerintah juga ikut mencerdaskan bangsa gitu kan. Jadi istilahnya kita tetap berkomitmen ke depannya kita pengen terus dengan UT saling mempererat. Mantap. Oke tuh PT Pos aja pengen mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kamu yang belum kuliah, ayo kuliah di UT biar cerdas bangsa-bangsa ini, ya nggak Mas ya? Oke. Closing statement Mas. Silakan mau pesan-pesan apa ke mahasiswa UT atau mau yuk ke kantor pos misalnya gitu.
Apa ya? Mungkin simpel aja Mas Darlah. Oke. Apapun jurusannya, kuliah UT aja. Oke. Ngirim barang? Ya, apapun pembayarannya, ngirim barang, pos aja solusinya. Dah bisa. Mantap. Oke, itu tadi closing statement yang sangat mantap. Oke, sahabat UT Surakarta. Nah, mungkin ada nih yang di rumah atau dimanapun punya apa ya, kesan-kesan dengan PT Pos atau punya kenangan dengan PT Pos. Nanti lagu ini ya, kemesraan ini ya, tolong ya. Punya kenangan dengan PT Pos gitu. Silakan komen di bawah apa kenangannya, mungkin bisa diceritakan, dibagikan biar PT Pos ini juga terus dikenang oleh generasi-generasi berikutnya gitu ya. Sahabat UT Surakarta, mungkin ada tema atau segmen apa lagi yang mau kita bahas di bawah ini selanjutnya tulis komen di bawah ini, dan mungkin sampai di sini dulu Mas ya podcast kita saat ini podcast kita sekarang ini. Terima kasih banyak PT Pos sudah capek-capek kesini nih dari Geladak, jauh kan ya? Jauh kalau jalan kaki. Iya betul. Gitu. Mohon maaf kalau mengganggu pengirimannya. Oh enggak ya, ada tim ya. Oke, terima kasih Mas Aris. Ya. Terima kasih. Oke, sahabat UT Surakarta, sampai di sini dulu podcast hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Bye.